alasan mengapa kita itu harus aktif di sekolah dan harus mengikuti segala kegiatan ataupun ekstrakurikuler, karena kita itu akan merasakan nikmatnya itu ketika kita lulus dan ketika kita kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Duru Napis, tentunya di channel Duru Napis ini yang membahas seputar pekerjaan. Maka dari itu, bagi kalian yang baru pertama kali nonton video ini dan mampir ke channel ini, silahkan untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ataupun saudara kita yang terdekat. Supaya apa? Supaya nanti ketika ada orang yang membutuhkan informasi ataupun motivasi seputar pekerjaan ini, maka orang lain juga akan mendapatkan kemanfaatannya. Oke? Kalau misalkan sudah subscribe, maka kita lanjutkan ke video berikutnya, yaitu video tentang kenapa sih kita itu harus aktif di sekolah. Kok saya jadi ingin membahas hal-hal yang seputar sekolah lah intinya. Jadi seperti ini, saya ini berhubungan dengan pekerjaan channelnya. Akan tetapi saya itu ingin juga membahas mengapa sih harus aktif di sekolah. Jadi seperti ini. Ini awalnya ataupun dasarnya membuat video ini. Saya itu memiliki pengalaman di pekerjaan. Pengalaman pekerjaannya apa? Ketika saya menjadi pramuniaga kan pekerjaannya itu menyapa orang, memberikan pelayanan yang terbaik, senyum, sapa, sopan santun, seperti itu. Dan ketika dulu saya memang menjadi orang yang aktif ketika berada di sekolah. Dan itu saya rasakan nikmatnya, saya rasakan mudahnya itu ketika saya berada di dunia pekerjaan. Mengapa saya katakan kita harus aktif di sekolah, harus mengikuti kegiatan-kegiatan ataupun ekstrakurikuler? Ternyata siklus kehidupan itu memang mengalir, memang berjalan dengan apa adanya gitu. Orang lahir ke dunia, balita, kecil lah gitu kan, terus dewasa, gede, remaja, nikah, tua. Terus kalau misalkan tua mungkin mati, udah gitulah, intinya nyari kerja gitu kan. Kalau misalkan sudah berkeluarga, punya anak gitu kan, ya udah gitu terus kan intinya kalau di dunia ini. Gini, ketika kita sudah sekolah, maka tentunya ada juga yang ingin melanjutkan karirnya kan. Dalam arti karir itu ada yang terjun ke dunia pekerjaan, kerjanya sebagai bisnismen, kerjanya sebagai tukang ataupun dan yang lainnya. Maka dari itu saya katakan tadi, kenapa kita itu harus aktif. Nah, ketika kita aktif, ketika kita punya pengalaman di sekolah, kita itu akan punya gambaran. Punya gambarannya apa? Kita itu akan punya patokan ketika kita kerja itu akan sesuai dengan kegiatan-kegiatan ataupun akan sesuai dengan karakter yang kita punya dulu ketika kita di sekolah. Misalkan, ini pengalaman pribadi saya. Saya itu ketika bekerja pernah ditanya seperti ini, bukan ditanya sih. Jadi atasan saya itu, pimpinan shift saya itu mengatakan seperti ini. Baru pertama kali ini katanya dia itu punya partner bawahan yang sering nanya, yang sering aktif lah intinya gitu. Kata saya, emang kenapa gitu? Dia bilang seperti ini. Dulu sebelum kamu itu ada orang yang diem aja. Jadi kalau misalkan gak ditanya itu gak ngomong. Dan akhirnya dia itu 1 bulan resign katanya. Ada juga yang 3 bulan resign. Nah, ini saya belum bisa memastikan bahwa saya akan resign ataupun tidak. Mudah-mudahan jangan, dan semoga lancar sesuai dengan hal yang diinginkan. Amin. Maka dari itu, saya akan langsung buatkan video ini dikarenakan saya mengalami hal tersebut. Jadi saya bisa aktif, saya bisa campur baur dengan pengalaman dengan partner kerja. Itu sebenarnya bukan saya bisa tiba-tiba seperti itu. Akan tetapi memang dari dulu itu sudah sering diolah ataupun sudah sering berluang lingkup dengan orang-orang ataupun berorganisasi ketika di sekolah. Dulu saya menjadi ketua ROHIS. ROHIS itu sebuah organisasi yang membahas ataupun yang mengelola kegiatan keagamaan di sekolah. Nah, ketika itu
Ketika saya menjadi ketua, saya harus ketemu guru, saya harus interaksi dengan guru, harus berdiskusi dengan orang lain, dengan ketua-ketua yang lain. Saya harus berdiskusi dengan pembina, saya harus ketemu dengan kepala sekolah untuk mendapatkan tanda tangan dan yang lainnya. Dan itu semua ternyata menjadi gambaran saya ketika kerja gitu. Dan alhamdulillahnya ketika saya kerja itu ya ada gambaran kalau misalkan tugas kita ini ya udah kita terus jalankan gitu. Kalau misalkan tugas kita sudah terschedule, dalam arti terschedule itu sudah pasti nih tugas kita itu ini ya udah tinggal kita laksanakan, tinggal kita jalankan sebisa kita dan sekemampuan kita dan yang terbaik lah menurut kita gitu. Jadi maksimal. Nah kalau misalkan di sekolah itu kan gak ada bedanya kan, intinya kalau misalkan guru ngasih tugas nih, kalau misalkan saya mungkin ngambilnya dari organisasi aja ya. Kalau misalkan seorang guru ataupun seorang pembina lah, kalau misalkan guru menjadi pembina organisasi itu kan namanya jadi pembina kan. Nah jadi kalau misalkan sudah dikasih tugas nih, tugasnya buat anggota-anggota kamu tuh gini. Nah itu tuh kan job kita, gimana caranya mengelola itu semua. Dan kita itu malah membuat program kerja buat mereka. Dalam arti kita itu mensukseskan kegiatan untuk kemajuan bersama. Nah di sini intinya kembali lagi ke pengalaman. Dikarenakan saya mengalami dan pernah melaksanakan hal-hal demikian, maka ketika saya berinteraksi, ketika saya ketemu orang baru, itu ada gambaran, ada pola pikir yang sudah dari dulu itu terbentuk. Nah maksudnya apa? Buat kalian yang sekarang mungkin merasa pemalu ataupun tidak percaya diri ketika omong-omongan dengan orang lain, hilangkan hal itu semua. Soalnya apa? Kalau misalkan itu semua hal-hal yang tadi saya katakan kayak nggak aktif lah dan yang lain sebagainya, itu tuh akan menjadi halangan bagi kita, yang mungkin nanti kalau misalkan ketika kita kerja nggak betah lah ataupun nggak nyaman. Makanya nyaman gak nyaman itu kita yang bisa memanagenya gitu, kita yang bisa ngaturnya. Maka dari itu gak ada yang bisa langsung jadi dan gak ada yang bisa langsung merasakan nikmatnya, harus berproses dulu. Mungkin ini adalah contoh kecil aja lah yang bisa saya sharingkan kepada kalian dan yang bisa saya ceritakan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Mungkin video ini akan saya cukupkan sampai di sini. Untuk kedepannya akan banyak hal yang saya ceritakan lagi dan yang lebih menarik. Maka dari itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan notifikasinya. Jangan lupa untuk klik tombol loncengnya. Dan terima kasih untuk para penonton di channel ini yang sudah setia dan mau mendengarkan omongan-omongan saya ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.